tugas ini untuk task 4 bagian kompetitif audit ya. Yap, seperti tampilan layar ini terdapat banyak sekali tipe seperti competitor type, location, product offering, price, website, business size, target audience, unique value proposition, dan lain-lain. Nah, ini gunanya buat apa sih? Nah, ini jadinya adalah proses pengumpulan informasi dan menganalisis pesaing di pasar tertentu. Ini memberikan wawasan tentang posisi dan kekuatan pesaing, ya, produk dan layanan mereka, serta cara mereka mempromosikan merek mereka. Ya. Jadi kita bahas satu-satu dari elemen-elemen mulai dari competitor type hingga sampai description. Descriptiveness. Oke, kita bahas yang pertama ya. Nah, ini competitor type. Nah, ini gunanya buat apa sih? Nah, jadi ini gunanya ya untuk dipahami dikarenakan akan mempengaruhi strategi pemasaran dan penjualan. Nah, pesaing dapat berupa perusahaan besar atau kecil, pesaing langsung atau tidak langsung, atau pesaing lokal atau internasional. Nah, ini kan direct berarti ini perusahaannya punyanya internasional ya. Nah, untuk lokasi ini letak lokasi ini adalah faktor penting dalam memahami pesaing di pasar. Jika perusahaan memiliki pesaing lokal, maka strategi pemasaran dan promosi harus disesuaikan dengan lokasi tersebut. Nah, ini ada salah satu contohnya aja ya di dekat Tiban Indah. Ya, dekat-dekat aja. Ini sama Dunkin Donut juga di Indonesia. Yang ketiga, ya, ada product offering. Nah, jadi ininya perusahaan harus memahami jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing dan bagaimana perbedaannya dengan produk perusahaan. Ini akan membantu dalam menentukan strategi untuk memperbaiki atau memperluas produk layanan perusahaan. Nah, jadi ini ada kalau Starbucks kan biasanya kopi ya berupa dingin maupun panas dan makanan-makanan yang lainnya. Kalau donat ya sama, juga ada donat dan juga ada minuman sebuah kopi. Nah, untuk price harga, jadi ini harga produk pesaing harus dipertimbangkan. Termasuk apakah mereka menawarkan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari produk perusahaan. Ini akan membantu perusahaan dalam menentukan strategi harga yang tepat untuk produk mereka. Nah, jadi ini Starbucks ada mulai dari 40 sampai jutaan. Yang untuk Dunkin Donut juga sama, ada yang mulai dari 10.000 hingga 50.000. Terus website. Nah, ini juga sangat penting ini. Jadinya perusahaan itu harus memeriksa situs web pesaing ya, termasuk struktur, isi pengalaman pengguna dan cara mereka mempromosikan produk mereka. Dan desain juga termasuk sih buat menarik pelanggan. Terus business size. Nah, ini apa sih? Nah, jadi ini adalah ukuran bisnis pesaing ya. Jadinya faktor penting dalam memahami pesaing di pasar. Pesaing yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya dan kemampuan untuk menawarkan harga yang lebih rendah atau produk yang lebih baik. Jadi kan ini Starbucks kan lumayan besar, large. Jadi di mana-mana dia ada gitu. Terus nah ini target audience. Jadi ini gunanya adalah perusahaan harus memahami siapa targetnya, ya, target audiens pesaing dan bagaimana pesaing mencapai target. Jadi ini kan untuk Starbucks kan everyone, semua orang bisa membeli kan. Sama Dunkin Donuts semua orang juga bisa beli. Terus ada unique value proposition. Nah, jadi ini adalah perusahaan harus memahami proposisi nilai unik pesaing dan bagaimana itu mempengaruhi persepsi pelanggan tentang mereka. Nah, jadi ini ya kayak semacam kata kuncinya lah untuk Starbucks kan the best coffee makers and cold brew coffee. Jadinya untuk Dunkin Donut ya ini espresso dan donat. Nah, seperti itu. Terus ada bagian first impression bagian desktop website experience. Nah, jadi ini apa sih? Jadi ini penting untuk memeriksa pengalaman pengguna desktop, pesaing, dan termasuk tampilan, navigasi, dan fitur. Nah, jadi ini kayak ada plus minusnya ya. Jadinya kalau di Starbucks ini informasinya lengkap di websitenya. Dan tidak ada integrasi program point loyalty. Nah, untuk Dunkin Donut ini tampilan yang baik pada layar kecil. Jadi untuk monitor kecilku tampilannya masih tetap bagus. Terus untuk minusnya tidak ada integrasi program point loyalty. Nah, untuk app or mobile website experience ini
adalah perusahaan ya. Perusahaan juga harus memeriksa pengalaman pengguna di situs web mobile pesaing dan menentukan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan pengalaman pengguna mereka di platform mobile. Jadi ini ada plus minusnya juga sama. Ya, setiap perusahaan memiliki plus minusnya masing-masing. Jadi di sini ada interaction ya. Interaction mulai dari fitur, aksesibilitas dan yang lain-lainnya. Kita bahas satu. Yang pertama ini ada features. Ya, jadi ini adalah perusahaan harus membandingkan fitur produk pesaing dengan fitur produk mereka sendiri. Ya, ini akan membantu perusahaan dalam mengembangkan fitur baru dan memperbaiki fitur yang sudah ada. Ya, plus minus ada di perusahaannya masing-masing. Dan masuk ke accessibility. Jadi ini perusahaannya harus memeriksa aksesibilitas produk pesaing dan menentukan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan aksesibilitas produk mereka sendiri. Nah, ini ada plus dan minusnya masing-masing. Terus ada user flow. User flow ini perusahaan harus memeriksa alur pengguna pesaing dan menentukan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan pengalaman pengguna mereka sendiri. Terus ada navigation. Yap, jadi ini perusahaan harus memeriksa navigasi situs web pesaing dan menentukan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan navigasi situs web mereka sendiri. Terus ada bagian ini visual design brand identity. Jadi ini perusahaan harus memeriksa identitas merek pesaing dan bagaimana itu mempengaruhi persepsi pelanggan tentang produk mereka. Ya, jadi seperti ini contohnya. Mulai dari penempatan logo ataupun dan yang lain-lainnya atau logo ikonik. Terus tone. Tone ini gunanya ya perusahaan harus memperhatikan nada pesaing dalam iklan, ya media sosial dan promosi lainnya dan menentukan bagaimana perusahaan dapat menyesuaikan nada mereka untuk menarik target audiens yang sama. Ya, mulai dari promosi kayak bentuk video, suara, apa nih? Ya itulah ini. Terus bagian descriptiveness. Nah, jadi ini gunanya ya. Perusahaan harus memeriksa seberapa deskriptif produk pesaing dan menentukan bagaimana perusahaan dapat membuat deskripsi produk mereka sendiri lebih mudah dipahami oleh pelanggan. Nah, jadi ini contohnya adalah sangat detail dan untuk Starbucks ya sangat detail dan itu inovatif. Nah, untuk minusnya adalah kecenderungan untuk menampilkan terlalu banyak informasi dalam satu halaman. Dan Dunkin' Donuts juga sama. Yap, seperti inilah tampilan dari competitive audit. Ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.